digugu, dan ditiru. Profesi yang sangat mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami adalah hasil dari tumbuh bersama guru. Guru adalah sosok yang paling kami ingat detik ini. Banyak di luar sana yang mungkin meragukan pentingnya profesi ini. Namun, ketika kami mulai mempelajarinya lebih dalam, ternyata menjadi seorang guru tidaklah mudah, terlebih menjadi seorang guru di era modern ini. Karena memilih profesi menjadi guru adalah peduli untuk hidupnya orang lain. Bukan meluluskan anak dari sekolah, tetapi peduli akan perbaikan hidup orang lain. Pada 5 tahun terakhir ini, yang sedang dikulik kembali adalah fondasi. Menggugah kembali fondasi mendidik. Fondasi bagaimana ngurus manusia. Semua yang dilakukan ini adalah membongkar fondasi bahwa mendidik itu mengikuti cuman regulasi, mendidik itu main checklist, itu yang dirombak. Dan ini adalah sesuatu yang sangat berat buat kita semua. Guru harus merubah paradigmanya dari sekedar meluluskan anak, dari sekedar melatih anak soal-soal, untuk menjadi seorang yang menyiapkan hidupnya anak di zaman global seperti ini. Dan ini mulai ditata, banyak yang terus bisa diperbaiki, banyak sekali tantangan, banyak sekali kelemahan. Itulah pernyataan dari Dr. I.J. Khadijah. Berbicara tentang pendidikan di zaman global di tengah revolusi digital yang mengubah wajah pendidikan, kehadiran guru masa mendatang menjadi semakin urgent dan strategis. Transformasi ini bukan sekedar perubahan teknis, melainkan evolusi dalam cara kita memahami peran pendidik di era modern. Guru masa depan tidak lagi hanya menjadi penyampaian materi pelajaran, melainkan bertransformasi menjadi fasilitator pembelajaran yang menciptakan ruang belajar dinamis, interaktif, dan inklusif. Mereka berkembang menjadi mentor pengembangan karakter yang tidak hanya membangun kemampuan akademis, tetapi juga membentuk fondasi moral dan sosial peserta didik. Lebih dari itu, guru berperan menjadi konsultan pribadi yang memahami setiap keunikan siswa, memberikan pendamping yang personal dan berkelanjutan. Berbicara soal tantangan, kami memiliki kesempatan untuk berdiskusi dengan salah satu lulusan terbaik di Universitas Negeri Jakarta, serta memiliki banyak pengalaman tentang tantangan menjadi seorang guru masa kini. Yang aku rasakan ya, yang pastinya ya, apalagi ke sekarang kan baru pergantian presiden, menteri ya kan, otomatis yang pertama itu adalah perubahan kurikulum yang gonta-ganti, terus cepat, terus udah gitu juga menuntut adaptasi untuk aku dan untuk semua guru, untuk saya dan semua guru, untuk kalian juga nih yang akan belajar sebagai calon guru gitu. Karena menurut aku kalau kurikulum berubah-berubah tuh faktor yang akan berubah di dalam sebuah sekolah atau sebuah lingkungan pendidikan tuh juga banyak. Dari mulai orang tuanya, kemudian dari mulai siswa, guru, dampak psikologisnya, kemudian pola belajarnya, modelnya, metodenya, itu semuanya berubah. Itu kedua, keseimbangan antara pengajar akademik dengan penanaman karakter. Kenapa? Karena siswa-siswa peserta didik sekarang itu kan mereka tuh gen alpha ya, dimana mereka tuh digital native banget, bener-bener yang anak-anak digital banget lah. Nah, kalau digital ini semakin maju, otomatis karakternya juga akan semakin berat untuk ditanam ke dalam, untuk penanaman ke dalamnya. Jadi bagaimana cara si guru ini merancang antara akademik dengan disandingkan sejalan dengan penguatan karakternya itu lumayan sulit. Kan kalau daerah sudah berbeda, karakter daerahnya berbeda, otomatis penguatan karakternya akan lebih beda dong, gitu. Jadi itulah keseimbangan antara pembelajaran akademik sama penguatan karakternya lebih susah. Terus yang ketiga itu, kalau aku sih sebenarnya kalau yang ketiga ini nggak begitu menantang untuk aku ya, karena di sekolahku lumayan terjamin lah, yaitu kesenjangan akses teknologi. Nah,
Nah, kalau ini aku berbicara untuk semua guru ya, yang ada di Indonesia, kan nggak cuma di Jakarta. Apalagi yang di Bekasi, Cikarang, di luar dari kota Jakarta lah. Itu kan akses teknologi itu bener-bener kurang, bisa dibilang kurang lah ya. Mungkin salah satunya sekolah yang tidak memfasilitasi, atau yang kedua, sekolah tidak memberikan pelatihan digital kepada gurunya. Jadi literasi digital gurunya kurang gitu. Nah, inilah yang sebenarnya berat banget buat guru. Kalau kayak kurikulum merdeka tuh ya, kan kita diinikan banget, digadang-gadangkan banget untuk pembelajaran berbasis teknologi, ya kan, hybrid, ya dong. Apalagi waktu COVID-19 kemarin. Wah, itu benar-benar bikin guru tuh isu pendidikan banget lah untuk guru-guru semua gitu yang ada di Indonesia ya, terutama. Mungkin kalau di Jakarta bisa terjangkau kayak karena perkotaan, pemerintahnya bagus. Kalau di Bekasi pun juga sama loh. Di Bekasi tuh susah banget teknologinya, karena banyak juga temanku yang kerja di sekolah negeri di Bekasi, daerah Kebalen sini juga, aduh susahnya minta ampun untuk berbasis teknologi. Jadi gimana sekolah mau maju kalau pendidikan teknologinya dan literasi digital gurunya belum maju gitu. Jadi aku sih, ini tantangan bukan untuk aku tapi untuk semua guru gitu. Ini termasuk ke dalam tantangan yang akan ada di masa kini dan di masa depan gitu. Terus lagi untuk di kompleks ya. Kalau ini kan kesenjangan akses teknologinya, mungkin di masa depan bisa jadi perkembangan teknologinya yang cepat gonta-ganti. Sedangkan mereka aja belum ada di tahap pertama untuk perkembangan teknologi, tapi di masa yang akan datang udah ganti lagi. Nah, itulah yang akan menitik beratkan ke situ. Dan yang kedua, tekanan administratif, terus tantangan psikologis sama emosional siswa. Itu yang akan ada di beberapa tantangan yang akan di masa depan menurut aku dan yang aku rasakan. Itu pula. Yang kita dapat simpulkan dari diskusi dengan Kak Alvina Firda Azhara SPDGR adalah tantangan menjadi guru di masa mendatang akan semakin kompleks. Namun, di balik tantangan ini, teknologi juga membuka peluang besar terlebih pasca pandemi. Penggunaan platform digital atau AI dapat menjadi jembatan efektif untuk menarik perhatian siswa yang merupakan generasi digital sebagai pengguna. Yang penting adalah memahami bahwa teknologi harus digunakan dengan kontrol, kreativitas, dan pendekatan pedagogis yang sesuai. Guru harus menjadi kurator yang bijaksana, menyaring dan membimbing siswa dalam menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan produktif. Teknologi bukanlah pengganti interaksi manusiawi, melainkan alat bantu yang memperkuat hubungan guru-siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang holistik. Kesimpulannya adalah, guru masa mendatang adalah navigator pembelajaran yang menggabungkan kearifan tradisional dengan inovasi teknologi. Mereka adalah jembatan antara dunia digital dan nilai-nilai kemanusiaan, menciptakan pengalaman belajar yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kaya secara emosional dan spiritual. Dalam era yang terus berubah, guru tetap menjadi tokoh utama yang memberi makna, inspirasi, dan harapan bagi generasi penerus bangsa. Panggilan hati seorang guru akan selalu dibutuhkan. Jadilah guru yang tidak hanya ditakuti atau dihormati, tetapi juga jadilah guru yang dirindukan. Semangat para pejuang guru masa mendatang.